Shalom pemuda remaja yang mengikuti LPYR pada sesi yang terakhir ini. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang berpengalaman dengan Allah, experiencing God. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang telah berpengalaman dengan Allah secara luar biasa. Kita mencatat ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, Yakub, ada Daud, ada Salomo, ada Amos, ada Yunus, ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, ada begitu banyak orang, ada Paulus yang telah berpengalaman dengan Allah secara luar biasa. Saudara-saudara, dalam sesi ini saya mengajak kita untuk merenungkan, untuk mengambil keputusan, untuk memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Saya rindu agar setiap kita memiliki pengalaman dengan Allah yang luar biasa, seperti yang telah dialami oleh para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, seperti yang telah dialami oleh para tokoh di dalam sejarah gereja secara luar biasa. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang ajaib dengan Allah, pengalaman-pengalaman melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang telah direncanakan Allah, yang telah disiapkan Allah untuk dilakukan oleh mereka sebelumnya. Saudara-saudara, rindukah setiap kita, pemuda, remaja, mengambil keputusan untuk berpengalaman dengan Allah di dalam masa muda kita, untuk menyerahkan hidup kita, untuk dipakai oleh Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah siapkan bagi kita sebelumnya? Saudara, marilah kita memikirkannya. Pertama-tama, saudara, Allah selalu sedang bekerja di sekitar kita. Allah yang besar, Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, selalu sedang bekerja di sekitar kita. Allah yang besar, pencipta semesta alam, yang selalu sedang bekerja di sekitar kita itu, mengundang anak-anaknya, mengundang umatnya untuk terlibat di dalam apa-apa yang ia sedang lakukan di sekitar kita. Undangan Allah untuk kita terlibat di dalam pekerjaannya itu menuntut, memanggil kita untuk kita mendengarkan suaranya, untuk kita menjalin hubungan relasi yang akrab dengan Allah. Hanya orang-orang yang intim, hanya orang-orang yang memiliki kepekaan hati, kepekaan jiwa, yang bisa mendengarkan suara-suara Allah. Hanya orang-orang yang mengetahui tentang isi Alkitab, yang tahu apa yang Allah sedang lakukan kerjakan di sekitarnya. Saudara-saudara, kepekaan akan kehendak Allah itu menuntut hubungan relasi yang intim dengan Allah. Saudara, Allah mengundang kita untuk berelasi, berhubungan dengan Dia, memiliki satu hubungan yang akrab, yang intim, yang mesra dengan Allah. Sepanjang sejarah kita melihat bagaimana Allah memanggil Abraham dari Ur, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, bagaimana Abraham peka kepada kehendak Allah. Dia mendengarkan panggilan Allah, dan kemudian dia mengambil tindakan iman untuk bersama-sama dengan seluruh keluarganya meninggalkan tempat asalnya dan pergi ke tempat yang belum diketahui. Abraham dibenarkan karena imannya. Karya Allah terbesar yang pernah dialami oleh manusia adalah ketika Allah menyelamatkan dirinya melalui pengorbanan Sang Juru Selamat ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah turun dari surga mulia, menanggalkan kemuliaan, kebesaran, keilahiannya, menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya pada Yesus, saat itulah Roh Kudus melahirkan kita kembali, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang diberikan hak untuk menerima warisan bersama-sama Tuhan Yesus, warisan kerajaan surgawi. Apa yang Yesus punya menjadi yang kita punya, apa yang Allah sedang kita kerjakan juga menjadi keinginan kita untuk turut berbagian. Tuhan Yesus berdoa supaya setiap kita memiliki hubungan dengan Allah seperti hubungan Dia dengan Bapaknya, hubungan yang akrab, yang intim, yang mesra, saudara-saudara, sehingga kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah, itu juga menjadi keinginan kita. Saudara-saudara, satu hal yang luar biasa, yang besar, ajaib, mulia, Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Saat ini Allah berbicara kepada kita. Allah berkata kepada kita, aku ingin memakai engkau. Aku ingin mengundang engkau untuk terlibat dalam karya besarku yang sedang aku lakukan di tengah-tengah dunia. Apakah jawabmu, saudara? Apakah kita bersedia ketika Allah mau memanggil kita, mau memakai kita untuk menjadi bejananya yang mulia di tangannya? Allah telah menyelamatkan kita. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Dia telah diselamatkan. Kemudian Allah memanggil kita untuk terlibat dalam karya besarnya. Allah ingin melibatkan kita untuk melakukan apa-apa yang sedang Allah lakukan. Saudara, sepanjang sejarah umat Allah, Allah menyatakan betapa pekerjaan yang sedang dilakukannya adalah pekerjaan yang besar dan mulia. Dalam artian mahal, dalam artian sulit, dalam artian berat untuk bisa dilakukan.
Ketika Allah memanggil Nuh untuk terlibat di dalam karya besarnya, maka kemudian Allah menyatakan diri kepada Nuh bahwa dia menghendaki agar Nuh membuat bahtera, satu pekerjaan raksasa yang dilakukan oleh Nuh selama 100 tahun bersama dengan anak-anaknya. Saudara-saudara, tetapi di dalam iman kepada Allah, Nuh bertekad mau terlibat. Nuh bertekad mau taat kepada apa yang Allah rencanakan bagi dirinya. Maka Nuh menjadi seorang yang berpengalaman dengan Allah. Nuh experiencing God, mengalami pekerjaan karya besar daripada Allah melalui dirinya. Bagaimana dia bisa membangun bahtera yang kemudian menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan juga banyak binatang-binatang. Saudara, seperti itulah Allah ingin bekerja melalui kita. Allah memiliki rencana karya penyelamatan yang besar bagi dunia di sekitar kita. Allah menghendaki kita melakukan sesuatu, terlibat di dalam apa-apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan. Pengalaman setiap orang tentu saja berbeda-beda. Nuh berbeda dengan Abraham, berbeda juga dengan Daud. Daud, saudara, dipersiapkan Allah ketika dia menggembalakan domba, ketika dia mengalahkan beruang, ketika dia mengalahkan singa, dan kemudian ketika dia mendengarkan Goliat, satu tentara yang besar dari orang-orang Filistin itu, menghina umat Allah, menantang umat Allah, dan kemudian di dalam iman dia berkata, siapakah orang ini sehingga dia berani menghina umat Allah, menghina Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang luar biasa, Daud dengan imannya kepada Allah memakai cara-cara yang tidak biasa. Dia tidak mau memakai senjata-senjata yang formal, senjata-senjata yang biasa-biasa, tetapi dia memakai senjata hanya 5 buah batu kecil dengan umban, dengan ketapel. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Iman Daud membuat dia berhasil, saudara-saudara, karena dia ingin menyatakan pada dunia bahwa Tuhan bisa memakai orang yang kecil seperti dia, bukan dengan senjata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara karya yang besar, yang ajaib, karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam, pencipta semesta. Saudara, kalau Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan mencukupkan kita, Tuhan akan melimpahkan segala sumber daya yang kita perlukan, sehingga apa-apa yang direncanakannya dalam kehidupan kita akan berhasil. Apakah itu membangun bahtera yang besar, yang mahal, apakah itu mengalahkan Goliat yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang hebat. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Saudara, ketika Allah mengundang saudara untuk terlibat dalam karya besarnya, apakah jawab kita? Banyak orang yang takut, yang gentar, bahkan ragu-ragu, tidak bersedia untuk terlibat dalam karya besar Allah bagi dirinya. Contohnya, ketika Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan firman pada orang-orang di Niniwe, maka Yunus memutuskan dalam dirinya, aku tidak mau. Aku benci orang Niniwe adalah orang-orang yang keji, yang kejam. Aku tidak mau mereka bertobat. Mengapa Tuhan menginginkan mereka bertobat? Mengapa Tuhan mau mengampuni mereka? Mereka tidak layak diampuni. Dalam kebencian, dalam keengganannya, dalam keberatan hatinya, maka Yunus melarikan diri dari Tuhan. Yunus tidak mau taat pada panggilan Tuhan. Banyak orang pemuda remaja pada saat ini juga yang seperti Yunus. Ketika Allah memanggil dia untuk menjadi hambanya, untuk melakukan apa yang sedang dikerjakannya, untuk memberitakan firman-Nya, maka mereka menolak untuk taat. Mereka melarikan diri. Maka Yunus pergi ke Tarsis, menjauhkan diri dari Niniwe. Tetapi Tuhan di dalam kemuliaannya sanggup memaksakan apa yang dia ingin Yunus lakukan agar tetap terjadi. Maka Tuhan mengizinkan badai, ombak, masalah, begitu banyak kesulitan-kesulitan terjadi dalam kehidupan Yunus, sehingga pada akhirnya Yunus tetap pergi ke Niniwe. Saudara, panggilan pertama tidak mempan, Allah memanggil kembali dalam panggilan kedua, sehingga Yunus akhirnya tetap pergi ke Niniwe dengan cara yang ajaib, melalui ikan besar yang menelan dirinya dan memuntahkannya di daerah di dekat Niniwe. Saudara, maka Yunus kemudian memberitakan firman Allah pada penduduk Niniwe, memberitakan bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosanya agar murka Tuhan tidak menimpa mereka. Yang paling ajaib terjadi adalah penduduk Niniwe bertobat, terjadi kebangunan rohani massa luar biasa, bahkan sampai kepada binatang-binatang pun harus merendahkan diri dan berpuasa dan menaruhkan abu di atas kepala mereka, dan penduduk Niniwe mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara,
Allah juga mau memakai kita untuk menjadi senjata, untuk menjadi alat, menjadi pemberita di tangannya melalui ketidakberdayaan kita, melalui kelemahan, melalui segala kebodohan kita. Allah dalam kemahakuasaannya ingin memakai kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Apakah saudara bersedia ketika Allah memanggil kita? Ataukah kita seperti Yunus yang melarikan diri dari Allah dan tidak mau terlibat dalam apa-apa yang sedang Allah lakukan karena keegoisan kita, karena kepentingan diri kita, karena kita memiliki tujuan yang lain yang berbeda daripada Allah. Saudara-saudara, ketika seorang mau terlibat di dalam apa yang sedang dikerjakan oleh Allah, siap-siap krisis iman. Nuh mengerjakan pekerjaan besar, membangun bahtera. Bayangkan betapa sulitnya, harus memotong pohon, harus membentuk kayu, harus memasangkannya dengan pasak, dengan teknologi sederhana. Membangun bahtera yang begitu besar adalah sesuatu yang mustahil, tetapi akhirnya bisa rampung dengan bantuan pertolongan Allah dalam waktu 100 tahun. Saudara, betapa kesetiaan, betapa ketekunan diperlukan oleh seseorang, betapa kerajinan, kerja keras dibutuhkan oleh seseorang ketika dia mau terlibat dalam pekerjaan Allah. Saudara, kita akan mengalami banyak krisis ketika kita mau taat pada kehendak Allah. Tetapi iman, ketaatan, ketekunan akan menolong kita untuk kita kemudian berpengalaman dengan Allah. Orang-orang yang berpengalaman dengan Allah adalah orang-orang yang paling bahagia di seluruh muka bumi. Karena mereka mengalami penyertaan Tuhan. Karena mereka mengalami bagaimana mujizat, karya luar biasa dari Allah terjadi di dalam kehidupan mereka. Adalah orang-orang yang paling berbahagia karena mereka mengalami bagaimana Allah mengubahkan orang berdosa, bagaimana Allah memanggil orang-orang yang jahat, yang tidak layak, yang tidak tahu terima kasih, mengasihi mereka, bagaimana mereka melihat orang-orang jahat datang pada Tuhan, orang-orang jahat bertobat pada Tuhan, orang-orang menyerahkan diri pada Allah dan diselamatkan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan seharusnya juga menjadi kerinduan hati daripada setiap anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan harusnya menjadi tujuan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Saat ini Tuhan sedang melakukan banyak karya besar di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memanggil pemuda-pemudi remaja untuk mau terlibat di dalam karya besarnya. Tuhan ingin menggerakkan kita semua untuk terlibat menjadi pemberita firman, menjadi orang-orang di dalam berbagai bidang yang mau terlibat dalam karya besar Tuhan. Apapun profesi saudara, apapun tujuan, jurusan, fakultas, keterampilan yang saudara miliki, Tuhan mau melibatkan kita. Tuhan mau melibatkan saudara. Tuhan mengundang saudara untuk terlibat dalam apa-apa yang sedang dikerjakannya. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara, maka kemudian mereka semua mengambil langkah iman. Mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan jalannya, dan kemudian mereka mengikut Tuhan. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Ketika Allah mau mengundang seseorang, maka Allah menggerakkan kita dengan Roh Kudus, memberikan pada kita kepekaan, kerinduan, keinginan untuk terlibat dalam karya besar Allah. Ketika Allah ingin memakai seseorang, maka Allah menggerakkan orang itu untuk datang mencari Tuhan. Demikian yang dilakukannya kepada Sakeus, kepada Matius, kepada para murid, saudara-saudara. Memberikan kepada mereka kerinduan untuk datang, untuk mendengarkan apa yang Allah sedang bicarakan, apa yang Allah sedang inginkan bagi mereka. Maka kemudian Yesus berkata pada Sakeus, "Sakeus, turunlah, pada hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ketika Yesus memanggil Matius, maka Matius meninggalkan profesinya sebagai pemungut pajak. Ketika Allah memanggil kita, maka banyak di antara kita harus berkorban dan mengambil tindakan iman, meninggalkan, mengubah arah hidup kita, menyesuaikan hidup kita kepada apa yang sedang Allah inginkan. Kalau Allah memanggil kita untuk terlibat sepenuh waktu di dalam karya besarnya, maukah saudara meninggalkan segala apa yang sedang kita kerjakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan? Maukah kita masuk ke sekolah teologi untuk dibentuk, untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk bisa memberitakan firman Tuhan? Dibutuhkan banyak orang di ladang. Ladang begitu menguning, luas, dan siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, "Bapa, kirimkanlah lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk bisa diutus menuai ladang sudah menguning, siap untuk dituai ini." Apakah saudara bersedia terlibat di dalam karya besar Tuhan? Apakah saudara bersedia menyerahkan diri menjadi pekerjanya sepenuh waktu untuk mendaftarkan diri di sekolah teologi dan dipersiapkan selama 4 tahun, 3 tahun, dan kemudian diutus ke ladang Tuhan? Saya mengalami ladang menguning, siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Kebutuhan hamba-hamba Tuhan selalu lebih banyak daripada jumlah orang yang bisa diutus. Maukah saudara menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di ladangnya?
Bapa Surgawi, hamba berdoa buat setiap pemuda remaja yang mengikuti LPYR pada saat ini. Bapa, bekerjalah, berbicaralah secara pribadi pada mereka. Tangkaplah, ikatlah, tariklah mereka untuk mereka masuk ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah mereka mengalami kebahagiaan sukacita saat kami bersedia terlibat. Walaupun krisis iman, walaupun susah, walaupun penderitaan menanti, tetapi kami rindu untuk kami memiliki pengalaman yang indah, yang ajaib bersama dengan Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara sekalian. Experiencing God. Allah di dalam kedaulatannya telah mengutus Yesus anaknya. Di dalam firman-Nya berkata bahwa Allah Immanuel, artinya Dia menyertai. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Dia juga berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain, Parakletos, menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Allah mau agar supaya setiap orang percaya mengalami Dia di dalam perjalanan hidupnya. Peristiwa dalam experiencing God atau mengalami Tuhan adalah peristiwa yang penting dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mengalami Tuhan adalah satu hal yang unik dan spesial yang perlu dijalani, yang perlu dilakoni oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan dalam rangka karya-karya besar Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, melainkan di Miletus dia berkata, "Panggil dan pertemukanlah aku dengan para penatua yang dari Efesus." Dan di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Paulus memberikan dan menyampaikan hal-hal yang penting dalam rangka pelayanan ketika dia mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Dia menikmati Tuhan. Dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya dan pelayanannya. Paulus melayani Tuhan dengan kerendahan hati di dalam ayat-ayat tersebut. Dan bahkan ketika dia mengalami Tuhan, dia juga mengalami penderitaan dan aniaya. Bahkan ada ancaman pembunuhan di sana. Di dalam pasal itu dikatakan Paulus juga bersaksi agar supaya para pendengarnya bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu penting untuk kita melihat tentang hal-hal yang disampaikan oleh Paulus dalam rangka dia menikmati Tuhan dalam hidupnya. Dia mengajak para pendengarnya untuk memperhatikan tentang apa yang perlu dilakukan sebagai orang-orang yang percaya, yang terpanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, yaitu bersaksi, bertobat. Seruan pertobatan dan percaya kepada Kristus adalah hal yang penting disampaikan di dalam perjanjian baru. Dan juga dalam bagian yang terakhir yang disampaikan dalam KPR pasal 20 ini adalah Paulus menyampaikan sebagaimana dia mengalami Tuhan. Dia memberikan satu istilah bahwa dia sebagai tawanan Roh Kudus yang akan dibawa ke Yerusalem. Dan Paulus katakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah penjara dan sengsara akan terjadi dialami oleh Paulus, dan itulah hidupnya. Tetapi dia sangat menikmati tentang kondisi-kondisi ini, di mana dia melihat dan dia berserah penuh kepada apa yang Tuhan harus lakukan di dalam hidupnya. Perjalanan hidup Paulus telah menunjukkan tentang orang percaya yang hidup menikmati Tuhan di dalam hidup dan pelayanannya. Dalam sejarah gereja juga dikisahkan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk masuk dalam panggilan Allah. Reformasi diadakan, di mana dia dipakai oleh Tuhan untuk memakukan 95 dalil di pintu gerbang istana Wittenberg. Tetapi apa yang dilakukannya itu mendapat tantangan. Dia mendapatkan kesulitan. Dia harus diperhadapkan dengan peristiwa mempertanggungjawabkan setiap tesis yang dia bangun, untuk mengubah paradigma, untuk mengembalikan gereja kepada firman Allah. Dan Luther menghadapi banyak tantangan. Dia bukan seperti orang lain yang mungkin kuat, namun dia seperti dia manusia biasa seperti kita juga, yang lemah, yang ketika mendapat tantangan, mendapat tekanan, dia mengalami satu depresi. Tetapi di saat-saat seperti itu, mentornya Johann von Staupitz memberikan kekuatan kepada dia
agar supaya dia tetap bertahan dan dia melihat anugerah Tuhan yang besar. Johann von Staupitz mengajak kepada Luther untuk mendekatkan dirinya kepada Kristus. Dan dia katakan, dan engkau akan mengetahui kasih Tuhan. Sebab itu dia mengajak Luther untuk berkata, katakanlah kepada Tuhan, aku milikmu, selamatkan aku. Sejarah gereja menuturkan bahwa Luther tampil sebagai seorang teolog yang mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini, di mana dia harus mengubah satu tatanan menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Namun dia butuh juga kekuatan. Seorang yang mengalami Tuhan adalah orang juga yang akan mengalami tantangan. Tidak mungkin setiap kejayaan, kesuksesan dalam pelayanan merupakan warna 100% di dalam hidupnya. Luther juga demikian. Kita juga demikian. Ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang belum percaya, ingat tantangan itu pasti ada. Konsekuensi sehubungan dengan keputusan untuk percaya dan keputusan untuk melayani Tuhan pasti ada. Ada kemerdekaan, ada kesuksesan, kejayaan, dan ada buah-buah yang dipanen karena melayani Tuhan. Tetapi ada juga penderitaan, ada juga tekanan. Tetapi Tuhan, Roh Kudusnya, menyertai dan menolong setiap anak-anak Tuhan dan setiap hamba-hamba Tuhan. Serangan bagi kita akhir zaman ini adalah hal yang berbeda. Tetapi kita memiliki musuh yang sama, yaitu iblis yang berusaha untuk menggerogoti orang percaya. Tampillah sebagai pemuda-pemudi Kristen yang kuat, yang tangguh, yang mau dipakai oleh Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kepada yang belum percaya, hari ini adalah satu tantangan bagi saudara untuk melihat kasih Tuhan yang besar. Untuk berkata, ya, aku mau percaya kepada Yesus. Dan mau masuk di dalam karya Tuhan. Tentang dalam proyek Tuhan yang besar. Kepada yang terpanggil untuk melayani Tuhan, jangan tunda. Hidupmu saat inilah untuk engkau memberikan keputusan dan meresponi panggilan Tuhan. Untuk berkarya dan melakukan hal-hal yang besar. Karena firman Allah katakan, bersama Allah kita melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Tuhan memberkati kita.